Yang termulia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa ummatal mu'minin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kunta li sahil yawm al-jum'ati ansid wal imamu yakhutbu faqad taqawwad ansidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansidu wasma'u rahimakumullah. Ansidu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahi la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Anta Rahmanur Rahim biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim wa rasulikal mustafal amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ahbaballah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsurun. Al-ayah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya dan naungan perlindungannya, kita diberi takdir menghadiri salat Jumat di Masjid Baitul Taqwa Pulosari Surabaya ini dalam keadaan aman, dalam kondisi sehat walafiat, tentram, khusyuk dan insyaallah penuh manfaat dan penuh barokah. Di tengah berita di luar sana antara serangan Israel ke saudara kita Palestina yang nantinya dibalaskan oleh Iran, yang nantinya juga akan dibalaskan juga oleh Israel. Sungguh di luar sana tidak aman. Namun alhamdulillah di bumi Surabaya ini kita masih diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang diberkahi oleh Allah. Hari ini Jumat termasuk Jumat kedua dari bulan Syawal. Dalam artinya kita sudah melewati 10 hari di bulan Syawal. Maka setelah Ramadan berlalu, kata ulama mengatakan bahwasanya manusia setelah bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih baik budi pekertinya, lebih banyak amal ibadahnya, dan lebih takut untuk berbuat dosa.
Karena inilah para hadirin sekalian, sifat-sifat inilah yang merupakan kata ulama, yang merupakan salah satu ciri amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu tetap istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatannya, dan serta semakin takut untuk melakukan kemaksiatan. Ini adalah, satu kali lagi, ini adalah tanda-tanda orang yang bulan puasanya, amal ibadahnya, sholatnya di bulan puasa, berpuasanya di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan salah satu ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan secara penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia sama halnya dengan berpuasa 1 tahun. Dalam kitab Idanatul Ahkam karya Sayyid Alawi, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan bahwasanya sittan min Syawal, 6 dari Syawal, itu tidak harus berurutan. Jadi, jika kita sudah melewati 10 hari di bulan Syawal, maka kesempatan kita tinggal 20 hari. Tidak harus berurutan, yang penting 6 hari tersebut berada di bulan Syawal. Dulu, selama Ramadan rajin salat berjamaah ke masjid, maka setelah Ramadan masih tetap ke masjid. Dulu ketika Ramadan rajin tarawih dan witirnya, maka setelah Ramadan kita lanjutkan dengan tahajud, dengan salat-salat sunnah yang lainnya, maka ketika setelah Ramadan kita harus mempertahankan itu. Kalau ketika Ramadan takut membicarakan aib orang, takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, maka setelah Ramadan harus lebih takut dari itu semua. Marilah kita, dan semoga kita berdoa di siang hari ini, semoga kita termasuk golongan yang pertama ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki kelompok yang kedua, yaitu orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia. Namun ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa, jadi rajin salatnya, amal ibadahnya. Yang belum sedekah menjadi orang yang bersedekah. Namun sayang seribu sayang, orang yang melakukan dosa ketika datang bulan Ramadan dosanya dihentikan. Namun ketika bulan Ramadan telah pergi, memasuki bulan Syawal, maka dia kembali melakukan dosanya. Yang pada awalnya sering ke masjid, pada saat bulan Ramadan, ketika selesai Ramadan, tidak lagi ke masjid. Dia yang sering bersedekah di bulan Ramadan, ketika Ramadannya pergi, maka dia berhenti untuk bersedekah. Maka ini adalah termasuk kelompok yang kedua, para hadirin sekalian. Maka setelah 1 bulan lamanya ditanamkan rasa takut kepada Allah itu, harusnya rasa takut itu juga kita bawa setelah bulan Ramadan itu pergi. Kita jaga dan kita tingkatkan agar supaya kelompok yang kedua itu berubah menjadi kelompok yang pertama. Jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketakwaan kita. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal kembali pula kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Berarti kita termasuk orang-orang, kata ulama, kita termasuk orang-orang yang gagal dalam bulan Ramadan. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang Ramadannya dikatakan sukses, namun masih jauh dari kesempurnaan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang dari kelompok kedua ini termasuk orang-orang yang gagal dalam Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan bukan untuk menebar pahala saja di bulan Ramadan. Namun di balik itu, hikmah yang ada di bulan Ramadan adalah kita membiasakan diri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita merasa bahwa kita adalah kelompok yang kedua, marilah kita selalu berbenah, marilah kita ingat dan marilah kita berzikir dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita yang awalnya kelompok kedua, dengan hidayah oleh Allah, bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita berubah menjadi kelompok yang pertama. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya memperbanyak amal ibadah, tapi bukan berarti kita beribadah karena bulan Ramadan. Bukan berarti kita beribadah karena bulan Ramadan telah datang. Namun, orang yang ikhlas amal ibadahnya, orang yang hebat amalnya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang betul-betul beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah karena dia beribadah karena datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan pintunya semua kebaikan, karena di bulan Ramadan ditingkatkannya pahala. Bukan karena itu. Orang yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Qur'annya rajin karena Allah Subhanahu wa taala, yang bersedekah bukan karena ingin pahalanya ditingkatkan, yang bersedekah karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang membantu orang lain bukan karena dia ingin dilihat oleh manusia, bukan karena dia berada di bulan Ramadan, melainkan dia membantu orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tanamkan ini, mari kita perbaiki niat kita, mari kita perbaiki amal kebaikan kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi,
tinggal 20 hari. 6. Berpuasa di bulan Syawal, marilah kita lakukan. Tidak harus berturut-turut. Bisa hari Sabtu, kemudian dilanjutkan hari Selasa, dilanjutkan lagi hari Kamis. Yang penting sebelum kita meninggalkan bulan Syawal, kita sudah mengamalkan hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diteruskan dengan 6 berpuasa di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan seperti halnya berpuasa 1 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kelompok terakhir adalah kelompok yang semoga kita dan anak cucu kita dan keluarga besar kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sebelum Ramadan dan ketika Ramadan dan setelahnya mereka sama saja. Tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap sombong dengan kemaksiatannya, tetap larut dalam kemaksiatan. Padahal bulan Ramadan sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni hamba-hambanya yang telah berbuat dosa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun begitu, kita harus berpikir, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Meskipun mereka yang sebelum bulan Ramadan sering melakukan dosa, tidak pernah sholat, di bulan Ramadan sama saja tidak sholat dan juga tidak puasa. Setelah bulan Ramadan sama saja terus melakukan dosa, namun Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Jika memang Allah mengadab setiap orang yang melakukan dosa, maka di bumi ini tidak akan tersisa satupun manusia. Sebab di saat manusia melakukan dosa, maka Allah akan mengadabnya, maka kita tidak akan menemukan manusia di muka bumi ini. Maka dari itu, karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan orang yang tidak sholat itu, orang yang tidak pernah puasa itu, baik sebelum, setelah, dan saat bulan Ramadan, dan marilah kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dimaksud? Yaitu marilah kita doakan mereka, orang-orang yang masih belum memiliki hidayah, orang-orang yang masih belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka cepat tobat, semoga mereka salat, dan semoga mereka mulai melakukan kebiasaan yang baik dan istiqomah di dalamnya. Maka coba mari kita merenung sejenak. Termasuk kelompok manakah kita para hadirin sekalian? Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang beruntung. Kelompok yang kedua, jika kita merasa kelompok yang kedua, marilah kita perbaiki amal ibadah kita. Marilah kita laksanakan kebaikan-kebaikan yang telah kita istiqomahkan, yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan apabila kita berada di kelompok yang ketiga, maka dari itu marilah kita mulai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Zat Maha Pengampun. Sebelum nyawa kita diambil oleh Allah, maka pintu taubat terbuka dengan lebar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, mattasalat 'ainun bi nadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, ma'syiral muslimin, ittaqullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la